Halo, selamat datang di channel saya kembali. Dimana channel saya ini berjudulkan Cerita Mondang, cerita pengalaman-pengalaman hidup saya tentang fakta, realita, dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Adapun cerita yang lain, nanti kita akan ulas. Terima kasih untuk tetap menonton di channel saya ini, Cerita Mondang. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki gunung bersama teman-teman saya. Yang kemarin vlog-vlog kemarin saya membahas tentang Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, Gunung Mahameru. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki Gunung Puntang. Ya, banyak yang tahu ya Gunung Puntang. Gunung Puntang terdapat di Jawa Barat dan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersejarah dari segi bangunan yang sudah tidak terpakai lagi, bahkan sudah tertutup oleh tumbuhan lain di gunung ini. Ya, teman-teman. Saya akan menceritakan pengalaman saya bersama tim. Waktu itu kita ada beranggotakan 6 orang. Ya, kita selalu naik gunung itu, ya, mendaki gunung itu 6 orang dengan tim. Nah, yang 6 orang ini hanya saya perempuan. Dan sering sekali pendakian-pendakian saya hanya sendiri perempuan. Apa gunanya saya? Itu tadi. Kegunaan saya di kelompok itu untuk masak. Bagi yang satu server dengan saya, selamat. Kita sepengalaman. Nah, itu terjadi di tahun 2013 ya. Saat itu saya masih menjadi seorang mahasiswi dan saya bergabung dalam kegiatan Mapala. Tujuan kita naik Gunung Puntang ini ya, kita akan mengadakan untuk kelas kemajuan dan di sana akan dilatih mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang mereka pelajari selama ini dan kita akan uji di sana gitu. Nah, di Gunung Puntang ini eksotisnya ya, banyak sekali bangunan, termasuklah salah satu kolam ya. Kolam yang dikatakan orang dulu itu adalah kolam ratu-ratu untuk mandi, sebenarnya tidak. Itu adalah kolam hiasan ya, nanti saya tunjukkan fotonya. Kolam di Gunung Puntang itu sebuah hiasan. Dulunya tempat itu adalah tempat pembuatan atau tempat gedung-gedung untuk penyiaran radio ya, penyiaran radio yang ada di Gunung Puntang itu. Satu cerita mistis yang kami hadapi di sana pada saat kami melakukan pendakian bersama teman-teman saya, kita start dari bawah, ada warung-warung ya, dan di bawah itu ada bumi perkemahan di Gunung Puntang ini. Lalu kami berangkat, kami start itu jam 10, jam 9 saya lupa ya. Bersama teman-teman saya, saat kita jalan, orang-orang di situ atau porter-porter yang di situ menyediakan jasa untuk menuntun jalan kami ya, memimpin perjalanan kami menuju Curug Silowangi ya. Sampai kami katakan curug itu namanya curug tipu-tipu karena sudah jauh kami berjalan tidak ditemukan curug itu. Ini bentuk curugnya. Nah, suatu ketika saat kami jalan, kita itu berjalan, ada banyak sekali orang-orang yang kita berpapasan di jalan. Ada orang lalu lalang, lewat segala macam ya. Lalu ada yang aneh. Saat kita menuju puncak, hanya tinggal sinyal IM3 yang dapat di situ. Yang lainnya nggak dapat ya. Lalu teman saya ini menemukan ular. Ya, untung ularnya nggak besar. Nah, ularnya ini dimain-mainin dong sama teman-teman saya. Termasuklah abang-abang senior kita. Tapi tidak apa-apa karena itu aman gitu. Lalu yang kedua, saat kita berjalan itu yang paling seram saya hadapi. Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak ya, umurnya sekitar umur 35 sampai 40. Dia mendaki sendiri. Ya, dia mendaki sendiri. Pada saat dia lewat itu bau bangke. Ya. Dia lewat saat berpapasan dengan kita. Kalau kita ketemu dengan sesama Mapala kan kita pasti bilang salam lestari ya, salam lestari ya. Kalau anak-anak TWKM ngerti lah itu salam lestari gitu. Nah, yang satu ini kita merasa aneh saat kita ketemu, kita papasan. Muka bapak itu pucat ya. Dia kayak tatapan kosong. Terus dia kayak orang bingung, orang linglung. Tapi dia rapi, dia berpakaian seperti pakaian pendaki gitu. Saya masih ingat celananya warna coklat, bajunya warna biru, ya. Dan dia lewat gitu.
Itu udah di tengah hutan loh, di tengah hutan, dan itu kami sudah perjalanan sampai jam 2 siang atau jam 3 gitu ya di dalam hutan, dan kita ketemu dia gitu berpapasan. Lalu teman saya bilang, "Pak, punten." Gitu. Terus dia hanya jawab dengan senyum, tidak ada berkata apa-apa. Lah teman saya bilang, ada yang usil, "Coba kita ikutin yuk, siapa tahu hilang." Gitu. Tapi kita nggak lakukan itu karena kita fokus sama tujuan kita ke Curug Siliwangi. Nah, sudah lama perjalanan sampai menuju jam 4:30. Sampai ke 4:30 kita tidak menemukan curug itu. Padahal kita sudah mengikuti jalur air ya. Sampai saya di situ mulai marah-marah sama tim. Ini gimana? Udah jam segini nggak dapat. Yang menunjukkan jalan juga bingung. Kita juga mengikuti arah langkah jejak kaki juga nggak dapat gitu. Terus kita cari sana sini juga nggak ada. Akhirnya saya marah di situ. Udah, kita pulang aja. Nggak akan ada itu namanya curug-curug apaan tuh, nggak ada gitu. Lalu memang benar kita nggak akan mendapatkan curug itu. Alhasil kita turun mengikuti alur sungai. Karena kalau mengikuti alur sungai itu biasanya untuk orang-orang yang rescue yang di hutan. Karena kalau udah rescue di hutan itu ya seperti itu. Kalau kita tidak tahu arah jalan pulang, ikuti jalur sungai. Namanya alur sungai pasti ada kehidupan. Lalu itu terjal. Ya Gunung Puntang itu ada yang terjal. Terjalnya itu apa? Kita harus pakai bantuan tali apapun yang kita gunakan saat itu. Terus dari atas itu sering berjatuhan batu. Salah satu teman kita cedera karena kakinya ketimpa batu. Nah, memang Gunung Puntang itu hawanya itu kayak dingin, tapi dinginnya itu beda ya. Dinginnya itu kayak sejuk sampai menusuk ke tulang-tulang gitu. Lalu tempatnya itu kayak kita dibawa untuk gimana ya? Itu kayak hawa-hawa yang nggak biasa kita hadapi. Padahal saya kan sering naik gunung ya, saya naik gunung ke sana kemari, dan saya percaya kalau hawa-hawa yang di situ saya merasakan itu hal yang beda gitu. Terus kita menemukan sesajen di tempat itu, tapi nggak tahu hanya sesajen berbentuk bunga aja, yang lainnya saya nggak tahu gitu. Nah, perjalanan yang mainstream pun kami hadapinya gimana? Banyak sekali tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia gitu. Saya berpikir amat banyak kayaknya orang yang jarang ke tempat itu gitu, dan kami kelompok yang pertama kali untuk melangkah ke tempat itu karena banyak sekali semak yang nggak pernah dijamah oleh manusia gitu. Semak-semak, rumputnya itu pun sudah sampai tinggi gitu. Lalu kita pun bingung apa yang harus kita lakukan. Sampailah sudah menuju sore jam 6, kita belum sampai ke pos ya. Sampai ke pos, lalu kita mengikuti sungainya ada yang terjal teman-teman. Terjalnya itu sampai 3 meter ke bawah, dan itu kita harus lompat. Dan saya salah satu orang yang lompat karena saya tidak bisa memanjat dinding dari sungai ini gitu loh. Teman-teman saya termasuk ada Bang Edmund saat itu, dia bisa memanjatnya karena dia anak parkour. Sedangkan saya kan gak anak apa-apa, hanya anak mapala gitu. Dan kami lompat, cederalah kaki saya karena kaki saya terpelekok saat itu. Dan lama sekali perjalanan kita mau pulang, dan sampailah jam 7 di pos. Kita ketemu di bumi perkemahan tadi, ketemu dengan cerita dengan ibu yang punya warung. Ibu yang punya warung udah bilang, "Beruntung kalian sampai di sini dengan selamat. Kalau enggak tadi, kalau kalian tidak memakai jasa dari porter atau jasa dari guide-guide yang ada di sini, mungkin kalian akan tersesat," katanya. Dan itu akan lama pencariannya. Dan gunung ini terkenal dengan gunung yang angker karena dulu di sini adalah bangunan Belanda. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di sini, apa yang sudah terjadi, tapi setidaknya kalian sudah selamat, dan kita semua pada puji Tuhan kita nyampainya dengan selamat, tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada yang cedera parah gitu. Karena di Gunung Puntang itu nanti kalian bisa searching, banyak sekali hal-hal mistis yang ada di sana. Hal-hal yang seperti bangunan-bangunan tua atau ketawa perempuan itu sering terdengar di sana. Di tengah hutan itu kalian nggak akan heran, di antara malam itu saya pernah nginap di sana. Kalian nggak akan heran dengar tertawanya wanita pada saat itu malam-malam ya. Dan ketawanya itu aneh. Tapi percayalah, itu semua akan hilang kalau kita dengan tulus hati, tidak berpikir macam-macam atau tidak jahil,
kita akan selamat dari tempat itu. Dimanapun tempat kita, kalau kita menjaga etika kita, langkah kaki kita, bahkan perilaku kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya itu. Semoga pengalaman kami naik Gunung Puntang bisa pembelajaran sama kalian, dan ingin mendaki Gunung Puntang, ceklah lokasi-lokasi yang ada di tempat itu. Pasti bagus-bagus. Termasuklah bangunan-bangunan tua yang sudah lama yang terbengkalai, dan itu akan menjadi sejarah bagi kita. Sampai di sini vlog saya. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel saya. Kalau bisa share, terus buat notice di komentar apa yang harus saya ceritakan. Terima kasih. Dadah.